Selamat datang, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, di channel My Novel. Kita jumpa kembali dalam alur cerita Donghua, Legend of Martial Immortal, versi novel. Mohon dukungannya dengan menekan like dan subscribe. Tidak berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Legend of Martial Immortal, Episode 1, Murid luar ruangan Ye Chen, karena Dantian rusak dan tidak lagi merindukan Xianxiu, dia sekarang diusir dari Sekte Zhengyang. Dia tidak boleh melangkah ke dalam Zhengyang Lingshan setengah seumur hidup. Di aula yang megah, suara sedingin es itu seperti penghakiman Tuhan, penuh keagungan yang agung. Di bawah, Ye Chen berdiri dengan tenang di kuil, tampak pucat seperti kertas, mendengarkan penghakiman yang kejam, tinjunya mengepal, dan mungkin terlalu banyak kekuatan, paku dimasukkan ke telapak tangannya, merendam darah. Dantian pecah, merindukan Xianxiu. Ye Chen tersenyum, tapi itu penuh dengan kesedihan. 3 hari yang lalu, dia membantu Zhongmen turun gunung untuk mendapatkan eliksir, tetapi dia diserang oleh penguasa musuh. Dia mencoba untuk melindungi eliksir. Dia kembali ke Zhongmen setelah kematiannya, tetapi Dantian hancur menjadi sampah yang tak terkantongi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa kesetiaannya tidak berharga di mata orang-orang berpangkat tinggi ini, dan dia sangat tidak sabar untuk mengusirnya seolah-olah itu adalah sampah yang tidak berguna. Jangan pergi dulu. Melihat Ye Chen masih berdiri diam, ada suara di aula lagi, sangat tidak sabar. Dantian rusak, apakah menarik untuk mengandalkannya? Zhengyang Song tidak pernah meninggalkan sampah. Aku sudah membesarkanmu selama 3 hari, dan aku telah melakukan segalanya. Suara menghina di kuil jatuh ke telinga Ye Chen, seperti jarum baja dimasukkan ke dalam hatinya. Sekte semacam ini benar-benar membuatku merinding. Dengan sedikit kesedihan dan kemarahan, Ye Chen berbalik diam-diam. Di luar aula, ada semua jenis gunung roh, pohon-pohon kuno berdiri tinggi, roh berkabut, awan menyilaukan, derek menari dan menari, tempat itu damai dan damai, seperti negeri dongeng di bumi. Ini adalah Zhengyang Song, gerbang Siuxian di selatan Dacu. Namun, semua ini sekarang, di mata Ye Chen, tampak begitu dingin sehingga dia tidak bisa menahan tubuhnya gemetar. Katakan saja, aku masih diusir dari Zhongmen. Begitu Ye Chen keluar, beberapa murid menunjuk padanya, mengejek dan mendesah. Saudara Ye cukup menyedihkan, dia sangat baik kepada kita sebelumnya, kalau tidak kita harus mengirimnya pergi. Apa yang harus dikirim? Kita adalah makhluk abadi, apa dia? Malam ini berbeda, cemoohan dan desahan di sekelilingnya membuat Ye Chen menundukkan kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia berbicara dengan tenggorokannya, dia tampaknya terjebak oleh tulang ikan. Pada saat ini, dia seperti seorang tahanan yang menarik ke jalan dan dibuang oleh dunia. Ya, dia bukan lagi Ye Chen. Hari ini, dia bukan peri budidaya, tetapi tanah kosong dari pecahnya Dantian. Kesombongannya yang dulu sudah lama menghilang, di hadapan dunia yang dingin, beberapa orang menerimanya dalam keheningan. Yo, tawa lucu datang dari depan. Seorang murid berbaju putih memegang kipas lipat berhadapan muka dan menatap Ye Chen dengan mata penuh kenakalan. Siapa ini? Bukankah ini saudara Ye? Ye Chen mendongak sedikit, dan melihat penampilan pendatang dari celah rambutnya. Dia berwajah adil, 2 bibirnya yang tipis menunjukkan kekejaman, dan dia masih tampan, tetapi dia memiliki sepasang mata danfeng. Zhao Kang. Ye Chen menemukan nama orang ini dari ingatannya. Zhao Kang pada waktu itu tidak seaneh sekarang. Pada waktu itu, dia menghormati Brother Ye. Pikiran terputus, Zhao Kang berbalik Ye Chen, melihat ke atas dan ke bawah, dan mulutnya penuh lidah, kakak Ye. Bagaimana ini menjadi sangat malu sekarang, aku benar-benar merasa tidak enak untuk adik laki-laki yang kau lihat. Petik 2, mengetahui bahwa itu adalah ejekan, Ye Chen tidak berencana untuk mengatakan lebih banyak, dan segera melangkah maju. Jangan pergi. Zhao Kang mengangkang 1 langkah dan berdiri di depan Ye Chen lagi, mengguncang kipas lipat dengan ringan, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Keluar, ini semua sampah, sangat kaku. Dia menutup kipas lipatnya tiba-tiba, dan senyum di wajah Zhao Kang tiba-tiba menghilang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah mantan Ye Chen? Ye Chen menggigil dan ingin membantah, tetapi tidak dapat berbicara. Mau pergi, tidak apa-apa. Zhao Kang berbicara lagi, mengatakan bahwa dia telah membelah kakinya dan menatap Ye Chen dengan tatapan lucu. Naiklah dari yang mulia, mungkin aku masih bisa membalasmu dengan beberapa batu. Biaya perjalanan. Petik 2.
Zhao Kang. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mendongak, dan mata Ye Chen yang tumpul memancarkan rasa dingin yang dingin. Saudara Zhao Kang, apakah kamu melakukan ini? Di antara kerumunan, beberapa murid berbisik, ingin menjadi tidak adil bagi Ye Chen, tetapi He Xiu lemah, dan berkata tanpa percaya diri. Mencari kematian, Zhao Kang berbalik dan berteriak, memelototi murid itu. Adegan itu hening sejenak, sepertinya menakutkan kekuatan Zhao Kang, dan atmosfer tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengguncang murid-muridnya, Zhao Kang menatap Ye Chen lagi dan mencibir, Ye Chen, apakah kamu masih mendaki? Aku. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Kang berhenti karena dia melihat Qian Ying berjalan perlahan tidak jauh. Pakaian pendatang itu berkibar, 3.000 sutra biru mengalir seperti ombak biru, dan sutra itu berkeliaran di sekitar Guanghua. Wajah yang tak tertandingi itu indah dan mencekik. Dia seperti peri yang luar biasa, dan dia tidak main-main dengan dunia. Ini Suster Ji Ningsuang. Mata para murid ada di sekitar. Terutama para murid laki-laki, mata mereka berapi-api, telanjang. Ketelatenan dan kekaguman telanjang terbuka, tetapi itu adalah peri yang indah dan abadi di luar sekolah Zhengyang, objek semua murid laki-laki. Di sekolah Zhengyang, yang tidak tahu, Ji Ningsuang acuh tak acuh pada ribuan mil di depan semua muridnya, tetapi hanya di depan Ye Chen akan menunjukkan keindahan duniawi. Mereka adalah gadis batu giok emas yang diakui oleh sekolah Zhengyang. Secara alami, gambar-gambar seperti itu terbatas pada masa lalu. Sekarang Ye Chen sangat sedih, Ji Ningsuang yang bangga tidak akan pernah tersenyum padanya seperti sebelumnya. Ji Ningsuang, suara Ye Chen parau, dan dia hampir tidak bisa mendengarnya. Dia tidak berbalik, tetapi matanya rumit. Itu adalah orang yang dia rela gunakan hidupnya untuk melindungi hidupnya, tetapi sejak saat dantiannya rusak dan diperbaiki, Ji Ningsuang, yang tersenyum cerah kepadanya sepanjang hari, menjadi sangat acuh tak acuh. Sejak saat itu, Ye Chen telah memahami bahwa apa yang disebut kasih sayang, yang disebut sumpah Sanmeng, telah menghilang. Sister Ningsuang, di sini, Zhao Kang telah membuka kipas lipat dengan rapi, disambut dengan senyum, dan dia benar-benar jahat. Untuk wajah Zhao Kang yang tersenyum, Ji Ningsuang hanya mengangguk sopan, tetapi penampilannya tetap acuh tak acuh, seolah ada gangguan di dunia yang tidak akan membuat matanya yang indah beriak. Datang kepada Ye Chen dengan ringan, meskipun Ji Ningsuang memiliki desahan dan penyesalan dalam benaknya, tidak ada yang lain selain ketidakpedulian di mata yang indah, seolah berkata, kita tidak lagi sepenuhnya. Pergi jauh-jauh. Beberapa kata, meskipun indah, seperti surga, masih tidak bisa menyembunyikan dinginnya nada bicara Ji Ningsuang. Ekspresi seperti apa yang kamu miliki, kasihan. Tanpa pergi menemui Ji Ningsuang, Ye Chen hanya membungkuk untuk mengambil ransel yang jatuh ke tanah. Tidak ada kelembutan dalam kata-kata lagi. Sangat memilukan untuk mengatakannya. Ji Ningsuang tidak mengatakan sepatah kata pun. Beberapa perasaan masa lalu hanyalah peluit sesaat. Pergi, pergi. Ye Chen menepuk-nepuk debu di ransel dengan lembut. Ye Chen berbalik perlahan, berjalan di atas kaki yang lelah, punggung yang kurus, tampak ekstra kesepian di bawah malam yang diterangi cahaya bulan. Episode 2, Tampar, Tampar. Di malam yang gelap, di jalan tua yang sunyi, seekor kuda kurus berjalan perlahan, dan suara tapak kaki yang mengenai tanah pelan dan berirama. Ye Chen berbaring lelah di punggung kuda, menatap kekosongan dengan tenang. Sejak Zhengyang Sekte turun, dia telah berbaring di punggung kuda ini, dibawa oleh kuda kurus, dan tanpa batas, dia tidak tahu kemana harus pergi atau kemana dia bisa pergi. Zong, tidak ada keluarga, tidak ada orang tua, tidak ada kerabat yang dapat ditemukan dalam memori. Dia selalu menganggap Zhengyang Zong sebagai rumahnya, dan saudara-saudaranya adalah kerabatnya. Sekarang, dia diusir dari Sekte Zhengyang dan berubah menjadi anak tunawisma. Kesepiannya yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya meringkuk tanpa sadar. Di mana rumah? Kata-kata bergumam, terutama jelas di malam yang gelap, sebelum tanpa sadar, mata Ye Chen menjadi kabur, dan kelelahan membuatnya tidak tahan untuk tidur. Tentu saja, tepat pada saat matanya kabur, di atas langit malam yang gelap, ada bintang yang menyilaukan, terutama yang menyilaukan. Melihat ini, dia tiba-tiba duduk, dan matanya beralih dengan kecenderungan bintang jatuh itu. Bintang itu berwarna keemasan, dan tampaknya telah mengumpulkan miliaran bintang. Ia melewati zaman kuno dan melalui perubahan-perubahan dari segala zaman. Jinhui jatuh, menyinari seluruh langit berbintang.
Itu apa? Ye Chen menatap langit malam, dan dia bahkan bisa melihat petir yang terhubung. Boom! Ketika dia terkejut, terdengar suara ledakan, dan bintang-bintang jatuh, dan bumi bergetar. Kuda kurus itu tampak ketakutan, balas mendesis, dan dia jatuh dari kudanya. Bintang-bintang jatuh, keajaiban abadi. Ye Chen buru-buru bangkit, menginjak bumi yang hangus, dan perlahan-lahan mendekati gelombang panas yang bergulir. Namun, ketika saya mendekat, saya menemukan bahwa ada bintang yang jatuh dari langit, tetapi nyala emas seukuran telapak tangan. Tiba-tiba, Ye Chen membeku, tidak pernah berpikir bahwa itu adalah nyala api yang menyebabkan gerakan besar. Segera, Jin Hui menyebar, dan nyala itu seperti cahaya lilin lampu, kesepian tergantung di sana, meskipun itu nyala api, tapi Ye Chen tidak bisa merasakan sedikit pun panas, dan mengayunkan nyala api kecil, kesepian, seperti gelandangan. Anak, kamu, tidakkah kamu memiliki rumah? Tampaknya kesepian itu serupa. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan telapak tangannya dan menyentuhnya dengan lembut. Nyala api itu tampaknya rohani, dan bahkan melompat ke telapak tangannya, bermain seperti anak yang tidak bersalah di telapak tangannya. Menarik. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengulurkan jarinya dan mengangguk api. Namun, tidak masalah bahwa, nyala api berubah menjadi cahaya keemasan dan menembus ke dalam tubuhnya. Kamu, Ye Chen berbicara dengan muram, dan tidak menanggapi. Nyala api tampaknya sangat menyenangkan, berputar-putar di tubuhnya, dan akhirnya menyelinap ke dantian yang retak. Segera, ada panas terik di perut bagian bawahnya, menyebabkan dia melihat ke dalam pada tubuhnya. Dia melihat pemandangan yang menakjubkan, karena nyala api, dantiannya yang rusak sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Arti kehangatan, mengalir ke seluruh tubuhnya, tampak seperti bulan musim dingin, bermandikan matahari yang panas. Ini, Ye Chen membuka mulutnya, tapi ini belum berakhir. Nyala api melonjak naik dan turun di dantiannya, sepertinya dia merasakan kapasitas yang sempit dari dantiannya, dan tubuh nyalanya yang kecil tiba-tiba menjadi besar, memancarkan emas yang cemerlang, sampai menjadi lautan api emas, dan dengan itu berubah menjadi lautan api, yang juga memperluas Ye Chen dantian. Ye Chen mengerang sambil memegang perut bagian bawahnya, dan jatuh ke tanah di tempat. Ada suara seperti itu di dunia bawah, dan dantian, yang baru saja Ye Chen pulihkan, pecah lagi. Dipecah oleh api dan menjadi putih, seperti surga dan bumi. Kabut putih menyilaukan di atas dan cahaya keemasan menyilaukan di bawah. Pada titik ini, nyala api berhenti dengan tenang, mengambang di sana, seolah berjalan di sekitar rumahnya yang baru dibuat. Tapi itu seperti orang yang baik-baik saja, kondisi Ye Chen tidak baik. Dia berbaring di tanah, terengah-engah, sudah berkeringat, dan menyakitkan, menyebabkan nadi biru muncul di dahinya, mata merah, dan bahkan wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Saya tidak tahu kapan, rasa sakit itu berangsur-angsur hilang, dan rasa hangat menghantam seluruh tubuh lagi, sehingga Ye Chen kembali ke Qingning. Pada saat ini, dia menatap dantian setelah perubahan yang dahsyat di bumi, membuka mulutnya, dan tenggorokannya sedikit kering. Apakah ini Danhai? Rana 6 kali lipat dari biksu, Ningqi, Ren Yuan, Zhen Yang, kekurangan spiritual, kekosongan, keheningan surgawi. Alasan mengapa Ye Chen sangat terkejut adalah bahwa yang disebut Danhai adalah tingkat yang lebih tinggi dari dantian. Hanya ketika dia berkultivasi untuk mencapai ranah kosong dapat dia benar-benar membuka Danhai. Dia tidak bisa memikirkannya, nyala api tidak hanya memperbaiki dantian, tetapi juga dia membuka Danhai. Tiba-tiba, aura tipis antara langit dan bumi berfluktuasi. Segera, aura langit dan bumi berkumpul menuju Ye Chen, membentuk Ye berputar di sekitar pusat Ye Chen, yang dituangkan ke dalam tubuhnya melalui pori-pori seluruh tubuh Ye Chen, dan kemudian dituangkan ke dalam Danhai-nya, tubuhnya seperti tanpa dasar, paus itu menelan aura antara langit dan bumi. Pada saat ini, nyala api kembali hidup, dan semua aura yang mengalir ke Danhai sangat marah padanya menjadi ki emas murni yang asli, sehingga Danhai kering yang baru saja dibuka menjadi emas dan menyilaukan, sangat marah seperti lautan emas. Ye Chen menatap Danhai, mata Ye Chen sedikit bingung, tubuhnya gemetar beberapa kali, dan dia jatuh ke tanah. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Di pagi hari, mata Ye Chen tumpah di wajah Ye Chen melalui jendela. Membuka matanya perlahan, Ye Chen menghadapi wajah kecil seperti anak kecil, menatapnya dengan mata besar.
Saudaraku, kamu sudah bangun. Bocah itu menunjukkan 2 baris gigi putih. Siapa kamu? Ye Chen Jiling duduk, memandang bocah itu, dan melihat sekeliling. Sangat aneh, tempat apa ini dan mengapa aku ada di sini? Namaku Hua. Bocah itu sederhana, dengan senyum tebal. Ini adalah Taman Heng Yue Zong Xiaoling. Kamu pingsan di hutan tadi malam. Kamu dan kakekmu membawamu kembali. Heng Yue Zong. Ye Chen membeku. 3 kerajaan-kerajaan Chu besar, Istana Haus Dara mendominasi Chu Utara, dan Sekte Zhengyang, Qing Yun, dan Heng Yue mendominasi Chu Selatan. Sampai batas tertentu, Sekte Heng Yue dan Zhengyang masih bermusuhan. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa dia baru saja diusir dari Sekte Zhengyang belum lama ini, dan hari ini datang ke Sekte Heng Yue yang bermusuhan. Kamu lapar, aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Melihat Ye Chen pingsan, Hua berkata, dia juga kehabisan. Di ranjang bambu, Ye Chen membeku untuk sementara waktu, dan kesadaran berangsur-angsur kembali ke Qingning, hanya untuk mengingat apa yang terjadi semalam. Tadi malam, berpikir tentang apa yang terjadi semalam, Ye Chen buru-buru memeriksa tubuhnya. Dan Hai adalah sepotong emas yang mempesona, seperti dunia, dengan kabut-kabut putih di atasnya, dan warna emas yang bergolak jatuh di bawahnya. Tidak bermimpi, semua ini benar. Ye Chen bernafas sedikit, dan ketika dia bangun, dantian yang rusak tidak hanya memperbaiki, tetapi juga membuka Danhai. Bahkan energi sejati di Danhai menjadi lebih dan lebih halus. Heli, pada saat ini, memiliki sublimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semua ini disebabkan oleh nyala emas. Memikirkan nyala api keemasan, mata Ye Chen tanpa sadar menatap nyala api keemasan yang tergantung di Danhai. Itu mengayunkan nyala api, dan melompat seperti anak kecil. Kamu tidak akan menjadi api sungguhan. Ye Chen memikirkannya, memanggil nyala api ke telapak tangannya. Tiba-tiba, suhu di ruangan naik seketika, tetapi dia tidak bisa merasakan suhu yang mengerikan, tetapi memiliki semacam kasih sayang untuk api. Kamu akan mengikutiku di masa depan. Ye Chen tersenyum, membelai api asli dengan lembut, sukacita yang tak terlukiskan. Saudaraku, keluar untuk makan malam. Kemarilah. Setelah menerima api sungguhan, Ye Chen berbalik dan melompat dari tempat tidur. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.